Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'ina wa ala amurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dewi Kurun Aini selaku dosen pengantar psikologi dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Stres terhadap Eating Disorder pada usia remaja di era pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ilya Khairunisa, Indah Alfia Rohmatin, dan saya Sesia Candika Hakim. Yang pertama, stres. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI 1998, stres diartikan sebagai tekanan atau gangguan atau kekacauan mental dan emosional. Stres dapat dibedakan menurut tingkatnya. Tingkat stres yang dialami setiap individu berbeda-beda. Stres merupakan gejala gangguan psikologi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, di mana individu pasti pernah mengalaminya. Secara psikologis, stres telah terbukti mampu menciptakan perilaku makan pada manusia. Selanjutnya, metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa adanya sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antara variabel yang timbul, perbedaan antara fakta yang ada, serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kuesioner elektronik dengan menggunakan media Google Form. Penelitian dilakukan 1 minggu pada tanggal 17 November 2020. Proses penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara memberikan kuesioner secara online melalui pesan siaran pada aplikasi WhatsApp kepada remaja yang memiliki usia 10-24 tahun. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan mengenai identitas responden dan pernyataan terkait masalah stres dan gangguan pola makan yang dialami oleh remaja pada masa pandemi. Jawaban pertanyaan berbentuk pilihan kecuali pertanyaan mengenai identitas responden. Selanjutnya, eating disorder. Eating disorder adalah suatu gejala gangguan pola makan yang tidak normal. Eating disorder diartikan sebagai kelainan yang terjadi pada kebiasaan makan seseorang yang mengakibatkan kekhawatiran orang tersebut. Gangguan makan atau eating disorder adalah penyakit di mana penderita mengalami gangguan dalam kebiasaan makan, pikiran, serta emosi. Terdapat 3 jenis gangguan makan menurut DSM, yaitu anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder. Eating disorder. Eating disorder adalah suatu gejala gangguan pola makan yang tidak normal. Eating disorder diartikan sebagai kelainan yang terjadi pada kebiasaan makan seseorang yang diakibatkan oleh kekhawatiran orang tersebut. Gangguan makan atau eating disorder adalah penyakit di mana penderita mengalami gangguan dalam kebiasaan makan, pikiran, serta emosi. Terdapat 3 jenis gangguan makan menurut DSM atau Diagnostic and Statistical Manual
of mental disorder pada tahun 2014, yaitu yang pertama anoreksia nervosa, kedua bulimia nervosa, dan ketiga binge eating disorder. Dari penelitian yang telah kelompok kami lakukan diperoleh 5 hasil. Yang pertama, dari total 102 responden remaja yang menjadi objek penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh responden pernah mengalami stres, yaitu sebanyak 96 orang, atau jika dipersenkan sejumlah 94,1%. Kedua, pada responden yang merupakan para remaja, hampir seluruhnya dikategorikan eating disorder, yaitu sebanyak 79 orang, atau 77,4%. Ketiga, kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh remaja di saat stres yaitu hampir setengah dari responden memilih mendengarkan musik, sebanyak 57 orang, atau 55,9%. Lalu, kegiatan yang signifikan dilakukan seperti makan, ada 32 orang, atau 31,4%. Yang keempat, di saat stres, para responden mayoritas memilih makanan manis, yaitu sebanyak 48 orang, atau 47,1%, dan memilih makanan berlemak dan berminyak sebanyak 13 orang, atau 12,7%. Lalu, sisanya sebanyak 41 orang atau 40,2% yang memilih kedua-duanya, atau makanan manis dan berlemak. Kelima atau terakhir, pada saat stres, para objek penelitian ada yang mengalami perubahan porsi makan. Sebanyak 29 orang atau 28,4% makan dengan porsi yang banyak pada saat stres dan sebanyak 3 orang atau 2,9% makan dengan porsi yang sangat banyak. Pembahasannya, pertama, pengaruh pandemi terhadap stres. Gejala stres utama adalah merasa khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi, khawatir berlebihan, mudah marah, dan sulit rileks. Sementara gejala depresi utama yang muncul adalah gangguan tidur, kurang percaya diri, lelah, tidak bertenaga, dan kehilangan minat. Banyaknya orang yang mengalami permasalahan kesehatan mental akibat pandemi COVID-19 bisa dipahami mengingat pandemi ini merupakan sumber stres baru bagi masyarakat dunia saat ini. Secara global, terdapat 4 faktor risiko utama depresi yang muncul akibat pandemi COVID-19 menurut Thakur dan Jain tahun 2020. Yang pertama, faktor jarak dan isolasi sosial. Ketakutan akan COVID-19 menciptakan tekanan emosional yang serius. Rasa keterasingan akibat adanya perintah jaga jarak telah mengganggu kehidupan banyak orang dan mempengaruhi kondisi kesehatan mental mereka, seperti depresi dan bunuh diri. Selanjutnya, dampak stres psikososial bagi kesehatan mental remaja. Stres psikososial merupakan bentuk reaksi tubuh individu terhadap stresor psikososial yang berupa tekanan mental atau beban hidup. Menurut Harvianto dan Kurnia pada tahun 2013. Stres yang dialami oleh remaja disebabkan tidak adanya tumpuan dalam mencurahkan hal-hal yang dilalui kepada orang terdekat karena hubungan dengan orang lain kurang baik. Remaja yang mengalami stres psikososial dapat berbahaya jika berkembang menjadi depresi. Stres psikososial dapat mengganggu remaja dalam berkembang, sehingga remaja sebaiknya menangani stres ini dengan baik sebagai cara dalam mencegah terjadinya depresi. Jika dikaitkan dengan umur yang menjadi objek penelitian adalah remaja sangat mudah stres. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aiska tahun 2014 yang membuktikan bahwa faktor status umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir,
masa kerja, dan beban kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres. Jika stres yang dialami dibiarkan, maka dapat berdampak kesehatan fisik dan psikis. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Sarafino tahun 2008 yang menyatakan dampak dari stres terdiri dari dua aspek, yaitu aspek biologis dan aspek psikososial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sesa. Selanjutnya, eating disorder pada remaja dan kaitannya dengan stres. Eating disorder merupakan problem utama yang dialami remaja yang nampak pada perubahan dalam hal perilaku makan menjadi tidak baik, persepsi bentuk tubuh atau body image negatif, dan ketidaktepatan dalam pengaturan berat badan. Menurut Ando et al. Tahun 2007, terdapat dua faktor yang mempengaruhi eating disorder pada remaja, yaitu 1. Jenis kelamin, di mana remaja putri memiliki keinginan kurus kecil langsing, dan 2. Pengetahuan, di mana pengetahuan kognitif berperan penting bagi individu dalam pengambilan tindakan. Menurut Lestari dan kawan-kawan pada tahun 2007. Terdapat 3 jenis gangguan mental menurut DSM-5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder tahun 2014, yaitu anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder. Pada umumnya, penderita eating disorder merupakan orang-orang yang memiliki kepercayaan rendah, perasaan tidak berdaya, dan perasaan tidak sebanding dengan orang lain. Mereka menggunakan makanan dan diet sebagai cara untuk mengatasi masalah-masalah dalam hidup mereka. Banyak dari mereka bahwa makanan adalah sumber kenyamanan penghilang stres, sementara penurunan berat badan dianggap sebagai cara agar diterima oleh teman-teman dan keluarga. Dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa remaja yang mengalami eating disorder sebanyak 70 subjek atau 77,4%, dan yang tidak mengalami eating disorder sebanyak 23 subjek atau 23 responden atau sebesar 22,5%. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas subjek yang mengalami eating disorder pada tabel 2 dan yang pernah mengalami stres sebanyak 90 subjek atau 94,1% dari total 102 orang responden yang didapat. Hal tersebut sangat membuktikan jika stres sangat berpengaruh pada gangguan makan atau eating disorder. Hubungan tingkat pola makan dengan kesehatan remaja. Pola makan adalah bentuk dari suatu penjelasan tentang jenis dan jumlah pangan yang diasup oleh individu atau sekelompok orang di saat waktu tertentu. Lingkungan sekitar mempengaruhi pola makan remaja. Remaja lebih suka mengkonsumsi makanan yang mengandung natrium dan lemak yang tinggi, tetapi rendah vitamin dan mineral, seperti camilan dan fast food. Pola makan remaja tidak beraturan yang merupakan resiko permasalahan gizi. Kebiasaan makan remaja yang dapat kita amati, seperti mengonsumsi camilan yang tinggi kalori, tinggi sarapan pagi, tidak sarapan pagi, waktu makan tidak teratur, sering mengkonsumsi fast food, jarang menyantap sayur dan buah atau produk peternakan, serta salah dalam mengontrol berat badan. Santapan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mengakibatkan ketidakseimbangan atau gizi kurang dan gizi lebih. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu adanya pandemi COVID-19 yang menyerang semua negara tidak terkecuali Indonesia membawa dampak buruk bagi kehidupan sosial bermasyarakat, khususnya dampak buruk bagi psikologis remaja yang sangat terbebani karena adanya pandemi ini. Remaja sangat rentan terkena stres, dan stres membawa dampak buruk bagi perkembangan mental remaja. Salah satunya yaitu muncul gangguan makan atau eating disorder yang sangat berbahaya bagi kesehatan para remaja. Terima kasih. Cukup sekian presentasi penelitian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.